Kalau buat office setup, menurut saya yang paling cocok sendiri adalah full size keyboard. Kenapa? Karena kita butuh kecepatan dalam penginputan data dan juga angka. Yes, full size keyboard layout yang terbaik menurut saya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah compact full size keyboard dari Apple Maker. Without any further ado, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di Keep in Touch bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing mengenai keyboard dan juga peripheral lainnya seperti gamepad dan juga mouse nantinya ya. Kita lagi godok juga untuk mereview-review gamepad ya, karena merupakan salah satu peripheral juga di dalam sebuah setup. Dan kali ini kita akan membahas sebuah keyboard full size, yes, compact full size lebih tepatnya, dari Apple Maker, yaitu Cypher 96. Kalau biasanya di kantor kan umumnya menggunakan keyboard Logitech itu yang warna hitam itu ya. Tapi kali ini kita biar beda, kalian menggunakan keyboard ini pasti stand out banget sih. Dan tentu aja fitur kekiniannya tidak absen di keyboard satu ini ya, yang pasti ya beda banget lah dengan keyboard Logitech Office pada umumnya lah. Dimana fitur-fiturnya ini juga sudah cutting edge banget, sudah paling oke banget lah di kelas full size. Dan memiliki sebuah fitur killer banget buat kalian yang membutuhkan kecepatan dalam penginputan angka. Dan kita mau thanks berat untuk Apple Maker sebagai sponsor video review kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian tertarik sebuah keyboard full size yang mantep ya. Oke, bicara soal spesifikasi umum dari keyboard satu ini, dia memiliki layout yang diberi nama ANSI 1800 dengan layout compact full size 96 keys. Dan layout ini merupakan salah satu layout yang cocok banget untuk kalian pencinta keyboard full size. Namun ya bicara soal bodinya, memang bukan bodi aluminium ya. Dia masih menggunakan bodi berbahan ABS plastik berwarna putih seperti ini untuk keseluruhannya. Bicara soal PCB-nya tentu saja sudah oke banget karena sudah south facing hot swap PCB. Dan keyboard satu ini sudah dilengkapi dengan RGB backlight yang tentu saja oke banget menurut saya. Untuk shortcut dari RGB-nya sudah ada di dalam manual book-nya. Oke, untuk keyboard satu ini semua bahannya baik bottom ataupun top case-nya semuanya bahannya plastik berwarna putih yang senada bagian atas maupun bawahnya. Dengan bobot yang terkesan cukup oke di atas 500 gram untuk keyboard satu ini. Membuat keyboard ini terasa cukup solid lah untuk kelas keyboard ABS plastik. Oke, desain samping dari keyboard satu ini ya, dia ada tombol di sini yang bisa kalian rubah-rubah jadi triple mode-nya ya, USB, dongle ataupun Bluetooth ya di sini ya. Dengan desain seperti ini ya. Di bagian atasnya seperti ini ada sebuah USB-C port. Di bagian sampingnya seperti ini ada sedikit aksen di sini ya. Dan di sini ada semacam side light-nya di sini yang bisa kalian atur ya. Di sini juga ada side light-nya di sini ya. Jadi ada side light-nya di sini. Untuk keyboard ini pun memiliki fit adjustment di sini ya. Di sini ada dua level, yang level pertama dan level kedua seperti ini ya. Dan ada 4 rubber fit di bagian sini. Yes. Di bagian bawahnya ada 4 rubber fit dan sebuah di sini untuk menyimpan dongle-nya di bagian bawah sini. Oke, untuk desainnya sendiri menggunakan desain layout yang seperti saya sampaikan ANSI 1800 di mana angka 0-nya di daerah numpad ini. Yes, di sini. Sedikit lebih kecil ya, sedikit lebih kecil dibandingkan yang biasanya pada numpad kan agak lebih panjang ya, ini lebih kecil. Dan di sini juga ada bunyinya, bisa dimatikan sih sebenarnya bunyinya. Cuma lucu aja kalau ada bunyi gini kan, annoying dikit. Dan permainan warnanya juga cukup feminisme dikit ya, dengan permainan warna putih, biru, dan juga ungu pastel. Dan dengan case-nya sendiri menurut saya warnanya cukup masuk dengan warna putihnya yang memberikan kesan lebih elegan aja untuk keyboard satu ini. Dan di bagian kanan atas ini juga ada sebuah layar ya yang berfungsi sebagai jam pada kondisi default dan bisa dirubah menjadi sebuah kalkulator. Wow banget di situ. Inovasi yang tidak pernah saya temukan di dalam sebuah keyboard Office. Oke, untuk switch dan keycap-nya ya. Keyboard satu ini memiliki dua switch yang bisa kalian pilih, yaitu Wisteria dan juga Flamingo, dimana kedua switch itu sama-sama linear switch. Kita sudah pernah coba berbagai macam keyboard dengan Wisteria ya, baik itu tactile maupun linear ya. Tapi kali ini kita mencoba di sini Flamingo switch. Yes, itu juga salah satu switch linear dari Apple Maker yang ada di keyboard satu ini sebagai pilihannya. Dan untuk first time merasakan switch satu ini, menurut saya switchnya snappy, responsif,
dan juga cukup ringan untuk switch-nya. Oke, berikut adalah switch-nya ya. Switch dari Flamingo, yes, warnanya pink-pink ya. Ya mirip seperti Flamingo, jadi diberi nama Flamingo. Ini adalah linear switch dari Epomaker yang ada dan bisa kalian pilih di dalam paket penjualan keyboard satu ini. Entah itu Wisteria ataupun Flamingo. Ini yang Flamingo yang kita dapatkan dan review. Dan bicara soal suaranya, kita coba dengar sama-sama aja suaranya seperti apa ya. Bagaimana suaranya menurut kalian? Menurut saya sih rada talky tapi yang nggak terlalu loud banget sih. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Oke, lanjut karena keycap. Di sini dia menggunakan keycap PBT Double Shot Cherry Profile ya di sini ya. Dan detailnya seperti ini. Oke, secara bahannya sih menurut saya cukup oke ya di sini ya. Kalian bisa lihat di sini warnanya putih dan di dalam ini warnanya biru. Jadi menurut saya ini harusnya PBT Double Shot sih. Legendnya bisa dikategorikan cukup tegas di sini ya. Kalian bisa lihat aja di sini dengan legend yang mengarah ke kiri atas di sini. Visibilitasnya juga oke dengan tulisan yang berwarna biru ini. Jadi cukup visible untuk yang keycap yang berwarna putih dan mungkin agak sedikit kurang visible aja di yang biru-biru yang putih ini, biru putih. Agak sedikit kalah visible jika dibandingkan dengan keycap yang warna putih. Untuk printing legendnya menurut saya oke lah overall ya. Cukup rapi lah. Teksturnya ini rada halus dan enak dipegang untuk keycap keyboard satu ini. Dan keycapnya sendiri tidak tembus LED ya di sini ya. Sangat disayangkan dia nggak tembus LED ya. Mungkin ada yang suka, ada yang enggak ya. Mungkin kalau dia nggak terlalu visible untuk legendnya, menurut saya tembus LED akan sangat membantu. Tapi kalau dia cukup visible seperti putih di sini ya, enak aja sih. Mungkin kalau hitam keycapnya gitu, tulisannya mungkin agak abu-abu gitu, agak sedikit PR aja. Ataupun biru tua gitu kan agak sedikit PR aja untuk melihat legendnya yang secara jelas. Tapi ya, nggak tembus pun sebenarnya bagi saya nggak ada masalah sih. Dan untuk colorway dari desain keycapnya ini menurut saya cukup fun ya, dengan warna putih, biru, dan juga ungu pastelnya. Oke, bicara soal fitur dari keyboard 96% ini. Fiturnya bisa dikategorikan cukup lengkap, yaitu HSPCB tentu saja, RGB on, dan juga triple connection dengan baterai yang cukup badak. Oke, fitur lain yang sangat membantu menurut saya yaitu dia memiliki sebuah layar kecil sebagai indikator waktu, indikator baterai, dan juga mode. Kalian ada di Win atau Make Mode ya. Selain itu dia bisa dirubah menjadi kalkulator 10 digit. Untuk menggunakan kalkulator itu kalian cukup memencet shortcut FN numpad. Yes, FN numpad aja langsung dia berubah menjadi kalkulator dan bisa kalian gunakan semudah kalkulator pada umumnya. Dan memang fitur ini adalah fitur sadis banget dari keyboard satu ini. Cuma sangat disayangkan dia nggak ada koma ya. Jadi kalau biasanya 1000 setelah 4 digit kan ada koma ya. 1000, 000 ya, 0 ya. Itu kan biasanya ada koma ya. Ini dia sayang aja nggak ada. Coba ada komanya itu akan sangat-sangat mantap menurut saya sih. Karena dia jajar-jajar aja saya agak bingung nih. Ini sudah 1 juta atau berapa, mungkin 10 juta sama 1 juta. Mungkin nolnya kan kalau di koma lebih gampang bacanya. Di sini nggak ada koma ya, itu aja komplainnya. Selain itu sudah killer banget untuk keyboard satu ini. Untuk softwarenya sendiri memang belum support VIA ya. Mungkin bagi sebagian orang itu deal breaker, tapi dia sudah memiliki software yang menurut saya cukup matang untuk sebuah keyboard ya. Dimana ini keyboard Epomaker yang bukan kaleng-kaleng ya. Softwarenya juga mantep lah menurut saya. Gak kalah lah dengan VIA. Dan bicara soal gimmick, memang layar kecil ini mengundang perhatian berbagai macam kalangan ya. Berbagai macam orang juga. Kalau kalian bawa di kantor tentu saja akan stand out banget dibandingkan keyboard-keyboard pada umumnya. Dan harusnya bisa menggunakan kalkulator, fitur yang killer banget digunakan di office setup. Oke, untuk layarnya sendiri di sini ada indikator dari jam ya. Jadi jam 8.57 di sini. Kalau kalian FN terus numpad, dia bisa menjadi kalkulator. Tambah berapa? Terus nah, oke ya. Kalkulatornya juga akurat, nggak ada masalah sama sekali. Cuma digitnya maksimal 10 digit ya. Di sini juga kalau kalian mau lebih unik lagi, kalian bisa nyalakan suaranya. Jadi kalau dipencet gini, udah kayak mesin kasir betulan ya. Annoying banget suaranya.
Tapi kalau mau dimatikan tinggal FNM, gampang aja. Kalau mau dimatikan untuk kalkulatornya tinggal FN numpad. Yes, sudah jadi. Ini jadi numpad seperti biasa yang kalian input ya. Jadi bukan kalkulator lagi. Nice banget untuk fitur dari keyboard satu ini, killer banget. Oke, untuk pro dan cons dari keyboard satu ini ya, menurut saya cons yang paling utama yaitu keyboard ini masih ABS plastik ya, di angka 1 jutaan lebih ya. Harusnya bisa aluminium, itu akan sangat appreciate banget ya kalau bisa menggunakan bahan aluminium, tapi ya mungkin akan berpengaruh pada berbagai macam hal yang mungkin juga akan disunat nanti ya. Tapi ya it's okay, it's a good keyboard ya. Mungkin office pakai ABS plastik pun sebenarnya awet-awet aja sih. Kita banyak menggunakan keyboard Logitech yang bertahun-tahun juga nggak ada masalah. Yang membran itu kan juga nggak ada masalah sama sekali. Kecuali kalian rage quit gitu, main CS atau main game online gitu ya, kompetitif kalian kalah gitu, rage quit, banting-banting keyboard, ya itu pasti rusak sih. Cons yang kedua yaitu dia belum support VIA. Mungkin bagi sebagian orang akan menjadi problem yang besar ya, tapi bagi saya nggak terlalu gimana-gimana sih. Sebenarnya itu ya cons juga, kalau bisa support VIA QMK gitu mungkin ada satu poin plus lah. Tapi ya di sini ya, at least dia sudah ada software yang cukup matang di sini. Kalau softwarenya nggak matang kan juga PR banget lah. Oke, untuk hal yang oke dari keyboard satu ini, dia sudah mendukung HSPCB, lalu juga RGB on, dan juga triple connection yang menurut saya sudah memenuhi segala ekspektasi dari sebuah fitur keyboard kekinian. Untuk pro lainnya yaitu dia memiliki sebuah layar, walaupun ini bagi sebagian orang akan merupakan gimmick ya, tapi ini untuk saya sendiri sangat membantu pada saat saya membutuhkan perhitungan cepat menggunakan sebuah keyboard. Ini bisa menjadi kalkulator emergency saya untuk menggunakan fitur kalkulatornya, menghitung cepat. Karena kalau kita bicara soal entry data, kalau kita entry pakai numpad, itu kita sudah nggak perlu lihat lagi ya. Kenapa saya bilang full size paling cocok untuk setup kantor ya? Karena kita input angka itu nggak perlu lihat lagi. Kalau input pakai numpad ya, tapi kalau inputnya pakai yang baris atas ini agak sedikit PR aja ya. Yes, agak sedikit PR aja nih baris atas ini. Ya bukan sini FN sih, di bawahnya FN itu agak sedikit PR aja, kita mesti lihat ya, karena ya nggak terbiasa. Tapi kalau di numpad nggak usah lihat lagi, sudah langsung auto input. Oke, kalau bicara soal setup di kantor, jelas layout yang favoritnya adalah full size. Tapi kalau di rumah ya 75%, 80% tetap menjadi favorit saya. Tapi kalau di kantor full size favorit saya. Ada numpad ini sangat membantu mempercepat input data dan juga angka terutama. Dan Cypher 96 sudah sangat memenuhi ekspektasi saya sih untuk sebuah setup keyboard di kantor. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai keyboard satu ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih tombol like-nya dan juga subscribe karena itu gratis ya. Hitung-hitung bantu-bantulah untuk channel ini dapat berkembang lagi. Mungkin sekian dulu, saya Sebastian dari Keep in Touch, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.